Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita bersukacita hari ini. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Mari saja kita bangkit diri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan selalu baik buat setiap kita. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kami saat ini ada. Saat kami dapat memuji, menyembah Engkau, setiap kesempatan yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan, biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Terima kasih untuk minggu ini. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Mungkin kami masih banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau Tuhan yang setia, berkuasa, dan kami semua ada dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan sukacita-Mu, sukacita dari surga, kasih dari surga mengalir ke tempat ini, mengalir di hati kami, mengalir di keluarga kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pengharapan yang baru, memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Amin. Mari bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, ku memuji
Raja Maha. Mari menari. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia. Dia membentuk kehadirannya. Nyanyi bersumpahnya dengan sumpah berdoa. Jangan bersamakan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta, yang membentuk kehadiran. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta, yang mencipta dunia. Yang membentuk kehadiran. Nyanyi bersyukur, mari bersyukur namanya. Jangan bersamakan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta, yang mencipta dunia. Yang membentuk kehadiran. Bernyanyilah dengan bersamakan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Yang besar, haleluya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada satu pengumuman Bapak Ibu bahwa besok Senin tanggal 19 September 2022 ada doa sekota di tempat ini. Mohon kehadirannya semua karena kita juga tuan rumah tempat ini. Jadi bisa datang doa sekota untuk kita bersatu doa untuk kota, bangsa dan negara kita. Dan doa sekota besok akan dilayani oleh tim dari GPT Kudus, ya. Pembicaranya Pastor Yohanes Lohistian. Besok 19 September 2022 pukul 6 sore. Jadi ingat-ingat besok Senin kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita bersama-sama di tempat ini dan seluruh gereja-gereja Tuhan yang akan berkumpul di tempat ini. Mari sekali lagi kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Hadir di hati kami semua. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan hidup kami.
Kau hadir di tengah kami.
ajaib Allah yang berkuasa saat ini hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, setiap hati yang rindu untuk memuji menyembah Engkau, setiap hati yang rindu untuk menerima isi hati-Mu Tuhan. Kau jalan kehidupan kami, Kau mukjizat kami Tuhan. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Kepada hamba kasih bersilakan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. We make miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Tuhan kami yang kami sembah, kami sanjung di dalam kehidupan ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik. Semua perjalanan hidup ini ada dalam penyertaan-Mu, dan Engkau punya rancangan yang indah, luar biasa bagi setiap kami. Sekalipun di dalam perjalanannya kami banyak mengalami tantangan, persoalan, masalah, tetapi kami dapat melewatinya karena Tuhan selalu menyertai. Amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami terus semakin setia dan semakin menyenangkan. Tiba saatnya pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikan ya Roh Kudus pada setiap hati. Hamba-Mu ini sebagai alat yang diperlengkapi oleh-Mu, sehingga kami terus dibangun, semakin mengenal kasih-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga dalam menjalani hidup ini kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih hamba-Mu berserah kepadamu, dan sebelumnya ampuni segala kekurangan kami semua di dalam perjalanan hidup kami pada minggu ini, sehingga kami layak masuk ke hadirat-Mu, layak menerima berkat yang baru daripada. Terima kasih Bapak di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam semuanya. Luar biasa. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Hingga sampai saat ini keadaan kita baik, bisa beribadah lagi bersama-sama. Saya awali dengan satu firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ditulis begini: tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak ganteng. Berbicara tentang kasih, umumnya yang timbul dalam pikiran kita adalah berkat Tuhan, doa-doa yang dijawab, pertolongannya saat kita menghadapi masalah, penyertaannya
dan mujizat-mujizatnya. Saat segala sesuatu berjalan dengan baik, lancar, maka kita akan mudah memahami kasih. Kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, semuanya berjalan lancar, keluarga baik-baik saja, ekonomi berjalan baik, semua lancar. Tuhan baik, luar biasa, aku akan rajin bekerja, aku terus menyembah Tuhan. Karena apa? Keadaannya semua baik. Bagaimana jika kita sedang dalam masalah? Kesesatan, penderitaan, atau mengalami pergumulan yang sangat berat. Masihkah kita memahami kasih Tuhan? Masihkah kita terus mau bertekun mengikuti Tuhan? Karena saya pernah mengalami ini dulu, sudah pernah saya ceritakan. Waktu saya di Jakarta dulu, masih jualan. Begitu kita rajin baca firman, hampir mau jualan gitu baca firman dulu, tapi kok malah sepi, malah bangkrut. Nah itu pernah saya saksikan, sampai maaf ya, Alkitab saya buang waktu itu. Tuhan-Tuhanan, ternyata nggak ada artinya. Katanya berkat-berkat, kalau ditulis ini berkat-berkat. Itu pernah saya alami. Tapi dengan firman Tuhan pagi ini, saya sendiri disingkapkan. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi untuk saya. Juga untuk saya. Ketika keadaan tidak membaik, banyak persoalan masalah. Dalam situasi seperti ini, biasanya kita langsung mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Dan menganggap Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Itu sering yang terjadi dalam diri. Di mana Tuhan ini? Bagaimana ini janjinya? Saya sudah berdoa, bergumul terus, tapi tidak terjawab-jawab. Kenapa? Mempertanyakan. Hal ini bisa membuat kita lemah, bisa juga membangun kita. Pola pikir seperti ini timbul karena kita memahami kasih Tuhan hanya dalam satu sisi, yaitu kebaikannya toh, berkatnya toh. Kita tidak memahami sisi lain. Padahal ada kasih Tuhan yang sifatnya mendidik dan mendisiplinkan. Ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Kasih yang mendidik dan mendisiplinkan, yang kita terus gumuli dan inginkan berkat-berkat itu terus. Ada kalanya Tuhan mendidik dan mendisiplinkan kita melalui masalah, tekanan, penderitaan yang kita alami. Jadi jangan kita terus menganggap kalau kita punya masalah, itu Tuhan tidak baik, tidak memperdulikan, tidak menyertai. Firman-Nya mengatakan menyertai terus, tidak membiarkan. Jadi ada kalanya diizinkan kita mengalami masalah sebagai bukti bahwa Tuhan sedang memperlakukan kita sebagai anaknya dan bukan anak gampang. Sebagai anak, kita semua tahu, kita nggak usah ke Tuhan dulu, kita dunia saja dulu. Antara bapak dengan anak, tidak pernah seorang bapak menginginkan anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak pernah seorang bapak agar masa depan anaknya itu hancur, berantakan, tidak ada. Tetapi yang dikehendaki bapak adalah agar anaknya punya masa depan, pokoknya hidup bahagia. Itu di dunia. Bapak kita di surga apalagi? Bapak di surga itu menghendaki kita hidup benar, hidup di jalan kebenarannya, hidup menyenangkannya, seperti yang difirmankan. Semua jelas sekali di dalam kebenaran firman. Itu yang dikehendaki. Makanya Tuhan kita, Allah kita itu selalu membentuk kita juga dengan masalah, yaitu dengan kedisiplinan
dan juga untuk membawa kita lebih dan naik-naik lagi. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu ditulis di Ibrani 12 ayat 7b. Jadi tidak ada ayah tidak menghajar anaknya. Kita berpikir menghajar ini apa? Untuk mengarahkan kepada kebenaran, untuk mengarahkan kepada masa depan yang cemerlang. Seorang anak pasti mendapatkan didikan, hajaran, dan juga ganjaran dari bapaknya. Bukan karena bapaknya tidak menyayangi anak, justru sebagai bukti betapa bapak sangat mengasihi anaknya. Jadi kita memahami bahwa masalah-masalah dalam kehidupan ini jangan terus komplain pada Tuhan, karena kita harus bertanya, ada apa ya di balik ini semua? Itu perlu sekali koreksi. Masalah dan persoalan dalam hidup ini tidak bisa kita hindari, apalagi hari-hari ini keadaan semakin susah, tekanan-tekanan kehidupan ini semakin berat karena menjelang kedatangan Tuhan. Itu sudah jelas ditulis di Alkitab, tidak semakin baik. Jadi kita harus lebih waspada lagi mengisi kehidupan ini. Tetapi marilah kita terus percayai bahwa Allah kita atau Bapa kita tidak pernah membiarkan kita dan sangat mengasihi kita. Itu harus kita pegang. Allah kita itu tetap peduli dengan kita, tidak dibiarkan anaknya. Dan mari kita belajar kepada Ayub, bagaimana ia bisa mengalami pemulihan ketika mengalami masalah dan penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Jadi ada satu tokoh di Alkitab, yaitu Ayub. Pada kesempatan ini kita belajar pada Ayub. Kalau kita lihat sejarah Ayub ini, kita baca di Ayub, di sana di jalan dijelaskan ada seorang pria yang bernama Ayub. Kalau kita belajar di kitab Ayub ya, yang telah kehilangan segalanya di dalam hidupnya, namun tetap setia dan bertekun dalam Tuhan. Saya kira kita semua sudah tahu ini, kisah ini sering. Hingga pada akhirnya mengalami, saya ulangi, kalau kita membaca kitab Ayub, di sana dijelaskan ada seorang pria yang bernama Ayub yang telah kehilangan segalanya di dalam hidupnya, namun tetap setia dan bertekun dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya mengalami pemulihan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca kitab Ayub pasal 1, kita akan mendapatkan fakta bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, serta takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu Ayub, seorang Ayub. Jadi kalau saya berpikir ini orang yang luar biasa, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah menjauhi kejahatan, orang saleh, orang jujur, takut akan Allah, kurangnya apa lagi? Ayub ini boleh saya katakan sempurna orang. Kalau dilihat dari itu, Tuhan juga sangat menyayangi daripada Ayub ini. Ayub memiliki banyak harta dan keluarga besar. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, serta memiliki begitu banyak hewan ternak, dan menjadi orang yang sangat kaya raya di zamannya itu, terkenal
orang kaya Ayub ini. Singkat cerita, datanglah hari di mana kehidupan Ayub berubah total. Berawal dari iblis yang menilai bahwa alasan Ayub sangat mengasihi Tuhan karena Ayub kaya raya, mempunyai keluarga besar, semua tercukupkan kehidupannya. Itu penilaian daripada si iblis. Ya, tak pikir, ya bukan membela iblis aku, ya wajar ya. Kadang-kadang kita juga lihat orang kalau kehidupannya enak-enak, oh mak, pantas saja dia setia, oh diberkati terus. Nah itu. Maka atas seizin Tuhan, iblis diizinkan Tuhan untuk mengambil semua yang Ayub punya di dalam kehidupannya. Karena si iblis tadi komplain, maka Tuhan izinkan, coba habiskan semua itu harta miliknya, dia masih setia atau enggak pada saya. Maka atas seizin Tuhan, iblis diizinkan Tuhan untuk mengambil semua yang Ayub punya di dalam kehidupannya. Lewat serangkaian serangan bertubi-tubi, Ayub kehilangan semua hartanya. Yang pertama, hartanya habis. Semua ternak-ternaknya habis. Berikutnya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Anaknya ada 7, 10, habis. Mati. Yang ketiga, tidak cukup di situ. Ayub kehilangan kesehatannya. Kita tahu Ayub kan penyakit apa? Penyakit kulit, penyakit bobrok itu, borokan. Itu yang dialami Ayub. Belum itu saja, Ayub juga kehilangan penghiburan dan dukungan dari istri. Karena istrinya berkata gini, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu ditulis di Ayub 2 ayat yang ke-9. Coba. Sebetulnya istri itu kan penolong, bukan perongrong. Jadi di sini betul-betul istrinya bukan penolong, malah ditekan. Masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu, memuji-muji, menyembah Tuhanmu? Jadi peringatan bagi istri-istri ya, kalau bapak lagi keadaan ya mengalami pikiran kacau balau atau gimana lah, sakit, diteguhkan, bukan terus malah dirongrong atau disalahin. Kutukilah Allahmu dan matilah, katanya. Selanjutnya, Ayub pun masih menghadapi sikap negatif dari teman-temannya. Sebab teman-temannya mengatakan kepada Ayub, kejadian itu karena mungkin Ayub telah melakukan kesalahan. Jadi semua, kalau saya melihat, saya belum pernah menemukan penderitaan seperti Ayub ini seumur-umur hidup saya secara nyata. Hartanya habis, anaknya habis, terus apa itu penyakitan, istri lagi bukan penolong, teman-temannya tidak ada, teman-temannya menghakimi dia, 5, semua habis. Kalau orang sekarang mungkin ya bunuh diri aja gitu ya, lebih baik mati daripada hidup begini. Mau ngomong sama siapa? Istri enggak? Biasa ngomong enggak nyambung, malah menghakimi. Sangat-sangat berat ya kehidupan Ayub ini. Ayub benar-benar telah kehilangan segalanya. Tak ada yang sisa, sehingga membuat Ayub sedih
dan menderita. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami persoalan dan masalah dalam kehidupan ini. Sekalipun tidak seberat masalah Ayub, tetapi apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, mari kita belajar tentang kehidupan Ayub. Kita belajar kepada seorang tokoh ini, bagaimana dia bisa melewati masalah persoalan dalam hidupnya. Apa yang dia perbuat, langkah-langkah apa yang dia lakukan sehingga bisa dia dipulihkan. Makanya dalam konteks ini saya berikan judulnya 5 langkah untuk melewati masalah dan mengalami pemulihan. Itu judulnya 5 langkah. Ini yang dilakukan oleh Ayub sendiri. Ada 5 hal yang telah Ayub lakukan yang pada akhirnya membawa dia mengalami pemulihan total dalam hidupnya. Yang pertama, memohon ampun atas segala dosanya. Jadi pertama, minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Itu langkah pertama. Hal yang pertama dilakukan oleh Ayub adalah dia bertobat. Dalam Ayub 42 ayat 6, Ayub berkata, oleh sebab itu aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat atas sikapnya yang salah karena terlalu banyak mengeluh kepada Tuhan. Kita bisa lihat keluhannya dalam kitab Ayub pasal 38 sampai 42. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Saya banyak ini. Ayub pasal 38 sampai 42. Jadi Ayub ini kesalahannya mengeluh. Saya garis bawah, mengeluh. Kalau saya terjemahkan mengeluh ini boleh dikatakan tidak ada rasa puas, tidak ada bersyukur, dan boleh dikatakan ini bersungut-sungut. Mengeluh terus, kok gini ya, kok gini, aku udah setia, aku udah melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh, tapi kok aku mengalami ini, mungkin gitu, bersungut-sungut. Mengeluh. Itulah yang disampaikan Ayub kepada Tuhan. Dia bertobat atas semua keluhan-keluhannya. Sepertinya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita perlu memohon ampun atas dosa-dosa kita, serta keputusan-keputusan salah yang mungkin telah kita lakukan. Kita juga perlu bertobat untuk semua perkataan-perkataan sia-sia yang mungkin telah kita ucapkan selama ini. Dengarlah suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita, yang akan mengingatkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Dan mintalah Tuhan untuk mengampuni. Kalau kita berdoa, kita kan sering tinggal diam dulu, dengar istilahnya ada di dalam hati kita itu. Kalian saya sering alami seperti dalam hati itu ada yang negor, tadi kamu ngomong ini sama sini. Ya, minta ampun pada Tuhan. Diingatkan ketika kita dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Diingatkan. Jadi yang pertama, memohon ampun atas segala dosa. Yang kedua, mengampuni orang lain. Ini penting sekali, mengampuni orang lain. Dalam keadaannya yang tengah menderita, Ayub mengampuni teman-temannya yang telah berbuat jahat kepadanya. Ayub memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan teman-temannya. Ditulis di dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya yang semula. Jadi mengampuni orang lain, mengampuni, itu penting sekali. Karena itu juga menentukan akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan mengatakan, kalau kita berdiri datang kepada Tuhan, kalau kau teringat tentang orang lain yang bersalah, kau bersalah pada, pergi dulu berdamai, selesaikan dulu, baru kita berdoa. Jadi sangat menentukan kalau kita mendoakan orang lain, mengampuni orang lain, ternyata bukan orang itu saja yang diberkati kita juga. Jadi setelah dia meminta doa, mendoakan teman-temannya, baru Tuhan memberikan, memulihkan. Jadi ini penting sekali bagi kita ya. Makanya kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau teman-teman inilah berkunjung pada orang sakit, kita juga harus berdoa atas kesalahan-kesalahan. Mohon. Kita kan tidak tahu memang kesalahannya, tapi perlu. Karena Tuhan sangat menghendaki itu. Ampuni Tuhan jika ada kesalahan. Perlu itu kita doakan. Karena itu juga berdampak bagi kita. Kalau kita mendoakan orang lain. Jadi kita perlu untuk mengampuni orang lain yang mungkin telah menyakiti kita. Karena pemulihan dalam hidup Ayub terjadi setelah Ayub mengampuni orang lain. Coba, setelah mengampuni teman-teman, terjadi pemulihan. Ada hal-hal baik yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita jika kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi jangan disimpan-simpan, tetapi terus terbuka kepada Tuhan, berdoa untuk orang-orang lain yang sudah berbuat salah. Sebab permintaan kita untuk diampuni atas dosa-dosa kita bergantung dari kesediaan kita mengampuni orang lain. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi itu penting. Jangan menyimpan kesalahan orang. Saya kesaksian sedikit ya tentang ya ini tadi minta maaf, mengampuni ini saya lakukan. Di rumah saya itu kan ada di belakang itu ada belimbing ini. Saya sudah ceritakan di Lembah Bujani. Belimbingnya itu jadi pohonnya itu daunnya tidak, karena enggak dipotong sampai ke talang saya penuh. Dulu pernah kejadian musim hujan, rumah saya banjir karena talangnya penuh, merebet di apa itu, di tembok ke rumah. Waduh, banjir dari mana? Saya naik, talangnya penuh dengan daun-daun belimbing. Nah, beberapa waktu yang lalu saya naik ke atas, saya lihat bersin, akhirnya saya potong ini bersin rumah. Lah, yang di belakang rumah kan sepi, gak ada orang waktu itu, tak potong. Marah-marah, yang istrinya marah-marah. Dipotongnya gini, gak ngomong sama yang punya dulu, gak izin. Malah gitu marah-marah. Aku tengok, pikir saya kan, om saya ini malah menolong dia, nggak usah naik-naik ke atas bersihin, kan ke tetangga gini kok istilahnya. Tapi istrinya ini, kalau mertuanya dan suaminya enggak, istrinya ini. Terus akhirnya
saya dengar gitu, wah saya nggak enak ini, ada masalah dengan tetangga. Akhirnya saya datang. Waktu sudah di situ semua, mertuanya di situ dan suaminya di situ, saya datang ke rumahnya tuh. Memang saya potong ini tadi karena ya saya ceritakan lah, karena berpengaruh pada talang saya sering banjir karena penuh dengan godong ini, jadi saya potongi sedikit-sedikit yang dekat sini. Iya, tapi harus beritahu yang punya dulu, katanya. Loh, saya lihat nggak ada orang nih, dia bilang gitu. Kalau gitu saya minta maaf ya. Saya bilang gitu, aku minta maaf. Saya minta maaf karena saya tidak lapor dulu. Gak usah diperpanjang lah, gak usah rame-rame gini. Kita ini tetangga kan sama dengan saudara, seperti famili. Kalau ada apa-apa, saling kita tok yang paling dekat untuk minta tolong. Saya bilang gitu. Terus si mertuane yang laki-laki dengan suaminya, maafi istri saya, maafi ya mantu saya, bilang gitu sama saya. Si mertuane sih minta maaf sama suaminya, si perempuan ini enggak. Gitu. Terus akhirnya sudah bilang gitu, lama-lama istrinya juga, aku minta maaf ya Pak, minta maaf sama Bu Sus juga, bilang gitu. Akhirnya baik sekarang. Nah itu maksud saya kan, biarlah kita ngalah lah, biarpun kita menganggap sebetulnya benar, ngapain kita merawat rumah kita kok, ya kan? Tetapi kenyataan yang kita hadapi sedemikian itu. Dan sekarang ya berjalan dengan baik, semua tidak ada apa-apa. Seperti yang tertulis di Matius 6, 14, 15 sudah saya bacakan tadi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, itu jadi mengampuni orang lain. Kedua, yang ketiga yang dilakukan oleh Ayub, terus menyembah Tuhan. Jadi pertama dia bertobat, yang kedua mengampuni orang lain, ketiga terus menyembah Tuhan. Jika kita membaca tentang kisah Ayub, ketika dia baru saja kehilangan segalanya, kita mendapati Ayub tetap menyembah Tuhan. Sebab ditulis di Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu responnya Ayub ketika awal dia mengalami penderitaan itu, masalah itu. Di tengah penderitaan yang hebat pun, Ayub masih tetap menyembah Tuhan. Seperti yang tertulis di Ayub 23 ayat 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dan di akhir kisahnya, Ayub pun tetap menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan Ayub. Di Ayub 42 ayat 2 dan 5 ditulis lagi begini. Ayat 2, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan persoalan masalah yang dihadapi oleh Ayub ini,
dia lebih dalam mengenal Tuhan. Jadi kita pun ya, kalau ada persoalan masalah dalam hidup ini, jangan terus komplain. Mungkin Tuhan lagi mengajar kita, mendidik kita, mendisiplinkan kita, untuk kita lebih mengenal lagi tentang Tuhan. Oh, Tuhanku itu begini toh. Saya tidak ingin begini, harus begini. Jadi yang bisa kita tiru di sini adalah terus melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik itu keadaan enak tidak enak. Mari pujian penyembahan kita, artinya melekat kepada Tuhan itu harus, karena kita sadar akan kebenaran bahwa Tuhan selalu memegang kendali penuh terhadap keadaan-keadaan buruk yang setan bawa di dalam hidup kita. Setan kan datang ke dunia ini menyerang kita, melemahkan kita, untuk membinasakan kita. Itu tujuan setan. Tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, kepada siapa kita berdoa? Ya, kepada penyelamat kita, Tuhan sendiri, dalam keadaan apapun. Ditulis di Lukas 21:18, bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Juga Tuhan tidak akan mengizinkan keadaan-keadaan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Itu ditulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi Tuhan akan selalu menolong kita dan menjaga kita. Kita harus meresponi itu. Kita harus memahami itu. Oleh karena itu, bertindaklah apa yang kita percaya dari Tuhan, seolah-olah itu telah terjadi. Ini tentang iman ini. Apa yang kita percaya dari Tuhan, bertindak seolah-olah itu telah terjadi. Itu iman. Pencobaan yang kita alami juga membuat kita lebih mengenal Tuhan. Jadi sama seperti Ayub, kita harus terus menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, dan memiliki iman, percaya penuh kepada Tuhan yang akan memulihkan kita pada waktunya. Yang keempat, jaga fokus kita hanya kepada Tuhan. Sering sekali kan, kalau kita punya masalah, yang kita pikirkan persoalan masalah itu saja, sehingga kita bisa lupa kepada Tuhan untuk berdoa. Tetapi di sini Ayub melakukan terus fokus kepada Tuhan selama penderitaannya, sekalipun dia duduk di debu, di abu, di tanah, dia fokus pada Tuhan. Jaga fokus kita kepada Tuhan saja. Kalau kita membaca kisah Ayub, kita mendapati bahwa walaupun Ayub menderita, dia terus berfokus kepada Tuhan. Ketika Ayub kehilangan segalanya, ia terus menyembah Tuhan. Bahkan di tengah kehilangan dan penderitaannya, Ayub menyatakan suatu prinsip kehidupan yang sangat berharga dapat kita tiru untuk kita jalankan dalam hidup ini. Apa itu? Ditulis di Ayub 23 ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini sekalipun dalam penderitaan, Ayub bisa mengatakan seperti ini dan melakukannya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku
kusimpan ucapan mulutnya. Jadi inilah yang harus kita jalankan, yaitu menghargai firman Tuhan dengan cara mentaatinya dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil di dalam kehidupan kita selalu membawa kita kepada pemulihan total yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi Ayub begitu hebat menurut saya, menjadi suatu teladan yang harus kita ikuti jejaknya. Yang kelima di sini, berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Di Ayub 39 ayat 37 ditulis, Ayub mengatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Di sini mengatakan, Ayub belajar diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi di sini pun kita harus belajar seperti Ayub, memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan dan kembali mengimani kasih setianya. Jangan lupa kasih setianya. Percaya kepada Tuhan, tapi ingat kasih setianya, Dia mengasihi kita. Di tengah badai kehidupan yang mungkin sedang kita alami sekarang, marilah kita lakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan oleh Ayub. Tuhan ingin memulihkan bahkan 2 kali lipat dari apa yang hilang dari hidup kita. Nantikanlah Tuhan yang akan bekerja untuk mengangkat segala kesulitan dan kesusahan kita dengan caranya yang ajaib. Sehingga pada akhirnya ketika semua badai itu telah reda, kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Jadi kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 46 ayat yang 11. Diamlah dan ketahui bahwa akulah Tuhan Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Sederhana sekali, tapi 5 langkah ini penting kita ingat untuk kita menghadapi persoalan masalah apapun dalam hidup ini. Belajar kepada Ayub. Mari pemain musik, sendiri sendirinya, tolong naik. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupanku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
kami yang sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan kelemahan. Tetapi karena ada Tuhan Allah kami yang baik luar biasa itu yang kami andalkan, kami dapat bersukacita, kami dapat terus hidup dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada kesempatan ini biarlah menyenangkan hati, karena itulah tujuan kami, menyenangkan-Mu. Perlengkapi lebih lagi kami semua dan kebenaran firman-Mu. Jika Engkau mengizinkan kami untuk menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup ini, jika Engkau mau ingin mendisiplinkan kami, membentuk kami, kekuatan daripada-Mu kami percaya terus menyertai kami. Kami akan timbul seperti daun mengalami kelimpahan, bahkan 2 kali lipat. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada 5 langkah yang sudah disampaikan Roh Kudus pada kita pada pagi hari ini. Siapakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Kepada siapakah firman itu disampaikan? Tentu kepada kita. Kalau kita sedang menghadapi tadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, langkah pertama adalah bertobat. Yang kedua, mengampuni. Yang ketiga, kita semakin menyembah Tuhan. Lalu yang keempat apa Bapak Ibu? Terus fokus kepada Tuhan. Yang kelima, banyak berdiam diri dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Apa kata Tuhan? Marilah kita mentaatinya pada hari-hari ini. Bicara tentang penderitaan Bapak Ibu, di dalam Filipi 1 ayat 29 kita tahu bahwa Rasul Paulus itu makanannya adalah penderitaan. Dia berkata di sana bahwa kepada kita diberi 2 karunia. Tadi malam sudah sampaikan di acara Progos. Progos itu ini loh, pelayan-pelayan Tuhan ini tiap Sabtu ketiga berkumpul bersama-sama untuk menerima pembekalan. Ya, kita yang sudah terlibat pelayanan apapun lah, mulai yang di bawah asyur, pada Sabtu ketiga kumpul bersama-sama untuk bersama-sama kita mendapatkan masukan-masukan tentang firman Tuhan. Kita bisa share bersama-sama di sana, evaluasi. Hanya 1 bulan sekali bagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya berkata kepada mereka, di samping berkata tentang warisan, saya sampaikan tentang penderitaan. Kepada kita diberi 2 karunia. Yang pertama itu karunia untuk percaya. Yang kedua itu karunia untuk menderita bagi Kristus. Ukuran menderita di sini ya karena kebenaran, karena Yesus, karena kita taat kepada firman. Ya. Lalu kita mengalami penderitaan. Paulus juga berkata kepada jemaat di Roma, dia berkata, ya, pencobaan atau penderitaan yang kita hadapi itu caranya menangkalnya begitu. Kalau kita sedang menghadapi penderitaan itu, di situ dikatakan penderitaan yang kita hadapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan di surga. Ya, dari sisi kapasitas mungkin satu orang itu hanya menghadapi 1 penderitaan. Mungkin ada yang menghadapi langsung bisa 10 penderitaan dan itu bertubi-tubi. Contohnya itu Ayub. Ya, Bapak Ibu mau tahu? Ayub itu bukan orang berteori loh, dia praktek. Di sini dikatakan, ini teman-temannya teman teror dia. Mereka berkata begini, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Jadi Ayub ini pengajar dia, tapi diizinkan Tuhan menghadapi penderitaan. Apakah yang dimaksudkan firman Tuhan itu saya atau kita? Yang jelas firman itu untuk saya dan untuk kita.
Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Luar biasa loh. Orang-orang yang lemah mendengar pengajarannya Ayub ini menjadi kuat lagi, menjadi kuat kembali. 4. Orang yang jatuh telah kau bangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu tertimpa, kamu mengalami sendiri toh, dan engkau kesal dirimu karena, dan engkau terkejut. Sampai Ayub ini kesel ya, kesel. Kalau saya bilang sama Widono kesel itu tidak boleh, capek cuma kesel toh ya. Jadi Ayub ini sedang menghadapi sesuatu yang sungguh-sungguh tadi sudah disampaikan oleh hambanya. Dia tuh diteror, sudah mengalami seperti itu, diteror oleh teman-temannya, habis-habisan. Kamu sendiri ngalami. Ya, tapi tadi disebutkan oleh Ibrani tadi, Ibrani 12 atau Ibrani 10 tadi, bahwa itulah kerinduan Tuhan untuk anak-anak yang tidak sembarangan, anak-anak yang berkualitas. Tahu kalau penderitaan itu izin Tuhan adalah supaya kita ini selalu mengingat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ya, luar biasa pagi ini, sederhana sekali Pak Sihan itu kalau persiapan saya perhatikan itu sampai bolak-balik begitu ya. Terus nanti lali Pak Dono, menurut apal kayak gini nanti saya bisa lupa ya. Jadi dari modelnya Pak Sihan sederhana seperti itu kita ikuti. Bukankah Yesus mengatakan, Yesus itu ditanya oleh banyak orang, kalau ada orang Farisi khotbah gimana? Ya, Yesus berkata jangan lihat perbuatannya. Saya bukan berkata Pak Sihan ini Farisi ya. Yang saya maksudkan adalah dengarkanlah ajarannya, dengarkanlah khotbahnya. Saya beberapa kali ditanya, Pak Dono seminggu yang khotbah siapa? Ya, kalau saya khotbah di sini misalnya hamba Tuhan salah satu yang di YouTube yang terkenal, tapi kalau kita itu tidak mendengar yang disampaikan dan melakukannya pada tadi yang poin kelima, percuma. Tadi saya berusaha mengurutkan, saya berusaha ngeling-ngeling, Tuhan ampuni di bagian-bagian mana yang telah kulanggar, dan yang kelima ini mau aku belajar juga beri kekuatan, kasih karunia-Mu untuk aku melakukannya. Jadi saat ini kalau kita sedang menghadapi situasi ini, bahwa kita bukanlah anak-anak gampang, anak-anak yang Tuhan ingin semakin kita dewasa rohani, ya kita bertumbuh dalam kedewasaan semakin serupa dengan Kristus. Itu yang bisa saya tambahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu menjelang dulu ada pandemi, yaitu musim akan selalu berganti. Ya, tapi pujiannya tadi kok bingung tentang Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati kita. Dan untuk nanti untuk adik-adik yang biasa minggu pagi katekisasi, nanti ketemu sebentar ya 5 menit. Karena kami ada, karena Tuhan mau ada pertemuan nanti sebentar saja, karena nanti ada sesuatu yang penting yang saya sampaikan. Musim akan selalu berganti. Nantikan dengan sungguh-sungguh bahwa musim berganti, musim apapun Tuhan tetap beserta dengan kita. Mari singa saya dibantu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku
kesayanganku, harta kesayanganku. Kurang lebih 1,5 jam kami telah mengikuti ibadah untuk menerima kekuatan yang baru, menerima pengampunanmu, menerima jamahanmu, pelukanmu Bapa, menerima pengampunanmu, sehingga kami dibenarkan kembali tinggal dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Semua yang datang kepadamu dengan jujur, dengan bertobat, Kau menerima kami dan Kau merangkul memeluk kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, hari Sabat, hari Tuhan yang kami rayakan bersama-sama. Kami boleh belajar tentang Tuhan, tentang rencana-Mu, isi hati-Mu bagi kami, supaya kami meresponi penderitaan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua Kau hampiri satu persatu. Kalau kemarin Kau sudah mengenyangkan perut kami, hari ini, hari esok dan seterusnya Kau terus akan mengenyangkan kami. Bahkan Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu terus menguduskan seluruh hidup kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama beribu. Terimalah berkat Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kendaraan kemenangan milik pusaka Yakub, berkat gunung-gunung yang subur, sekalipun mungkin bentuknya tanah Hebron, Roh Allah melengkapi dengan kasih karunia-Nya, dengan kesetiaannya, sehingga jemaat dimampukan, kepala-kepala keluarga, para imam, ibu-ibu rumah tangga yang sendiri, bapak-bapak yang sendiri, anak-anak yang di dalam kota, luar kota, yang mengikuti ibadah onsite online berkati pagi hari ini. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan. Pada kenyataannya, penderitaan yang kami hadapi Bapa, dibandingkan dengan kemuliaan yang hebat yang Kau sediakan Bapa, membuat kami mampu pulang dari tempat ini dengan penuh gembira, penuh syukur. Kami bukan anak-anak gampang, tapi kami adalah pasukan-pasukan yang militan dan proaktif. Terima kasih Bapa, kami terima rahmat-Mu yang selalu baru. Berkat Abraham kami terima, berkat Tuhan yang menyelamatkan itulah yang kami terima. Para malaikat yang kudus menjaga kami, keluar masuk kami menjaga Tuhan. Yang bekerja di kantor, yang memiliki perusahaan, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, anak-anak semua Kau pelihara. Karena Tuhan kami Tuhan yang setia, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur. Orang percaya berkata bersama dengan saya, amin.